zina saja sama Tuhan, tidak dengan perempuan, kan ngerepotin gitu. Ternyata dengan tabatul itu malah nggak sejauh-jauh lah ya cerita pendeta almarhum Samuel ini. Mereka pendeta-pendeta yang dengan alasan tidak kawin, ternyata yang ngacak mana-mana, anaknya zina di mana-mana dibilang anak Tuhan, dan itu nggak bisa dibantahkan. Ada jok-joknya pendeta sama ustadz itu bilang si pendeta itu ketemu ustadz ya di satu ruang makan, bilang ke pendeta, mana bang ini tapi kenapa dilarang oleh Islam? Ustadz dia lagi tunggu apa gitu di tempat makan juga, dia bawa istrinya keluar, mana pendeta nikah perempuan banyak ini enak, tapi kenapa langsung dilarang? Saling punya jok seperti itu. Melarang kami untuk tawatul, dan tawatul itu apa memilih itu ternyata nggak baik buat kesehatan. Terutama laki-laki itu tidak ada menopausnya. Melarang kami untuk tawatul, wa inna hal tawatul nahaina syadidan, dengan larangan sangat keras. Azawaju al-wadud, maka nikailah perempuan yang subur. Kriteria nikailah perempuan yang subur. Ini kalau dalam kitab Fathul Iza itu ya diceritakan ciri-ciri perempuan subur, termasuk bokongnya besar segala macam. Jadi perempuan subur itu perempuan yang bisa kasih anak banyak. Nah mindset sekarang ini banyak anak banyak utang. Yang betul itu mindsetnya orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Jadi orang dulu itu kalau punya anak banyak itu cuma sedikit gitu. Ini nenek saya, bapak, ibu kandung, ya ibunya almarhum saya, itu anaknya 14 dari satu rahim. Dan betul, ketika sudah tua itu terasa. Walaupun anaknya 5 di Kalimantan misalnya, Tangerang masih ada 6. Tapi kalau ada cuma 2, ada kejadian tetangga kami. Dia tua, anaknya kerja semua di Jakarta. Jadi ada cuma 2. Iya, betul. Begitu nggak ada orang semua di rumah, ayahnya sakit, gak diurus, meninggal, nggak ada yang diketahui lagi. Akhirnya udah kejadian begini, baru anaknya satunya kerja aja. Masa udah manajer apa? Manajer pintar, perempuan. Setelah kejadian bapaknya meninggal itu, manajer pintar ini. Tadi suara ini mana? Saya tanya berapa bulan. Mbak itu, ini ya. Maka kata Rasulullah, nikahlah perempuan yang subur. Dalam keterangan hubungan itu, kenapa Allah itu ini dikatakan Allah itu jadi termasuk perempuan yang subur ini, karena tadi masuk perempuan subur ini biasanya orang yang mempunyai wasilah yang banyak. Ini berkata lebih yaumul qiyamah, dan sebabnya dengan jumlah yang banyak kau akan berbangga-bangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Nabi yang paling akhir, tapi buktinya paling banyak. Ihtimalu tazawwaj al-bikr. Di sini ada 2 hadis ya. Keutamaan menikahi gadis, keutamaan menikahi janda. Ini dulu ya, bukan. Tapi nanti kalau setelah kajian saja kita terobsesi, suges, nanti usah masing-masing. Ya. Tahu. Jadi saya nyampaikan dulu ya, tapi ternyata beliau ternyata terobsesi. Ya kan? Kita nyari aplikasi online. Itu urusan masing-masing ya. Saya tidak garansi, tapi ini saya sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh manusia terbaik sepanjang masa. Michael Chihar, ya, seorang wartawan dari Amerika Serikat, menulis dalam majalah Time di tahun 2004 itu. Ada betul. Termasuk alasan kenapa ditanya Michael Chihar itu
memasukkan nama Nabi Muhammad itu ke top 1 pertama. Dia bilang Yesus seperti ada, kenapa Yesus itu nggak nikah, termasuk alasan semua perkataan Muhammad ini ternyata berlogika semua tentang masalah perkataan, tentang masalah kesehatan. Jadi nggak ada alasan tentang tinggal jihad untuk tidak masukkan nama tokoh ini ke dalam tokoh terbaik sepanjang masa. Bab mengenai keutamaan menikahi gadis. Ini bahasa satir, bahasa halus. Ini di sini sudah lama sekali, nggak kami kaji lagi. Ada kata Ismail bin Abdullah, kalau ada akhi an Sulaiman an Hisham, Urwa, Nabi an Hisham qala qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan fi syajar qad ukila minha wa wajadta syajaratan lam yukal minha ayyuma kunta turti'u ba'iraka qala fil ladzi lam yuta minha ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairah. Siti Aisyah radhiyallahu anha wanita cerdas, hanya Abu Bakar Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah. Aku pernah mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya Anda sendiri satu lembah, dalam lembah itu terdapat pohon yang buahnya telah dimakan, lalu Anda mendapatkan satu pohon yang buahnya belum dimakan. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada 2 lembah. Engkau pernah coba semua, ada satu lembah yang satu lembahnya buahnya sudah dimakan, yang satunya sudah belum dimakan. Yang mana yang kau pilih ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, pohon yang belum dijawab. Maka ini masih di Indonesia. Maka satu-satunya istri Rasulullah yang statusnya perawan itu Siti Aisyah. Nah, Imam Bukhari memasukkan ini dalam penjelasan pertama menikahi gadis. Dalam hadis yang lain dia mengatakan nikahilah gadis-gadis karena sebenarnya gadis itu tulai buka buat ibuha. Kamu bisa bermain-main lebih dengan dia dan dia juga bisa bermain. Ini keutamaan menikahi gadis dari sisi ini. Tapi dari sisi yang lain Rasulullah punya pesan untuk menikahi janda. Paling bagus mana? Di dua-duanya. Nah, termasuk ada nggak tahu ini sudah dibuat belum sama program Prabowo Subianto gitu kan, mau menampung pengungsi Palestina. Dan sekarang mereka memang sedang darurat untuk dinikahi, kata Syed Gaza. Palestina Pak, di Eropa. Berbagai keturunan siapa? Benar, itu termasuk udah banyak berita-berita berkembang itu. Ya kalau kemarin kita agak ujian juga kan pengungsi Rohingya, agak mikir juga pakai cara ini kan Rohingya yang mau sama aja atau pakai kan 11-12 Rohingya dengan orang tapi kalau Palestina ini boleh dipikirkan juga kata Palestina. Haji, Palestina biru matanya kan? Biru. Ada apa itu? Banyak jando. Bismillahirrahmanirrahim. Nyumbang apa deh? Mau nyumbang apa? Taruh. Babu ihtimami وفي رواية من فضيلة تزوج الثيب يعني al-fadilah mudha'afah. Jadi kalau menikahi gadis tadi seperti tadi utamanya, tapi menikahi janda ini